Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang kalkulus. Nah, kalkulus hari ini kita akan membahas yang pertama kalkulus part 1 atau dasar-dasar dari kalkulus itu sendiri. Nah, jadi kalkulus ini nanti banyak partnya, tapi ini dasarnya dulu, yang paling basic dulu, ilmu basicnya. Sebenarnya sudah pernah mungkin diajarkan di SMK, tapi kita ulang lagi biar ingat lagi, biar nanti kedepannya lebih mudah dalam menerima materi. Nah, yang pertama misalnya sistem bilangan atau himpunan bilangan. Nah, himpunan itu apa sih? Suatu yang dideklarasikan secara jelas. Jadi dia harus jelas dulu deklarasinya dan punya karakteristik tertentu. Misalnya himpunan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan bulat, kalau di SD dulu diajarkan harus utuh. Nah, utuh ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Min 100 juga ada, di sini 100 juga ada. Kemudian ada himpunan bilangan rasional. Hi adalah P per Hi, di mana P dan Hi anggota Z, atau himpunan bilangan bulat dengan Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi di bawah tidak boleh sama dengan 0. Atau paling gampang ini disebut dengan bilangan pecahan. Pecahan ya. Kemudian pecahan ini nanti ada suatu teorema terkenal yang dipakai untuk pada di bawahnya. Jadi perhatikan gambar segala di samping. Panjang sisi miringnya adalah akar 2. Apakah bilangan tersebut merupakan bilangan rasional? Nanti dibahas di logika informatika atau logika matematika. Nah, gabungan bilangan rasional irasional, jadi rasional irasional ini nanti disebut bilangan irasional, akar 2 ini disebut himpunan bilangan real, disimbolkan R. Real itu bukan nyata ya, tapi memang namanya himpunan bilangan real. Jadi jelas N itu anggota dari Z, anggota dari Z ini, Z itu anggota dari Hi, bilangan Hi itu anggota bilangan dari R. Jadi nyebut sembarang bilangan, kecuali akar negatif, itu pasti dia bilangan real. Nah, kemudian misalnya ini notasi intervalnya, misalkan A, B anggota R, A, B kalau dia kurung buka, dia kayak seperti ini, tidak ada sama dengannya. Kalau dia kurung tutup, ada sama dengannya, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kalau ini campuran ya, ada yang tutup, ada yang buka. Nanti bentuknya seperti ini, A-nya ini ada sama dengan, B-nya tidak ada sama dengan. Kemudian ini ada A-nya buka, B-nya tutup, buka tutup, ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah simbol dari tak berhingga. Jadi A-nya X lebih dari A, ini sampai sana, sampai tak berhingga. Kemudian ini X lebih dari sama dengan A, dan seterusnya, sampai R. Nah, note-nya adalah hati-hati min tak berhingga dan tak berhingga bukan bilangan real. Jadi tidak pernah termasuk dalam subset bilangan real. Jadi nyebut barang bilangan, kecuali akar negatif dan min tak berhingga itu masih merupakan bilangan real. Nah, next masih cukup bisa dipahami. Kemudian ada polinom atau suku banyak. Bentuk umumnya seperti ini, Px sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x pangkat 2 dan seterusnya sampai AN X pangkat N dengan N bilangan asli, A0, A1, AN. Jadi depannya ini bilangan asli. Bilangan-bilangan real disebut koefisien dari polinom. X adalah bilangan real yang belum ditentukan atau variabelnya. Nah, derajat polinom itu adalah N terbesar dari koefisien tidak nol. Jadi misalnya ada Px, X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 8X plus 12. Kita lihat polinom yang paling besar di sini adalah 4. Maka dia derajat polinomnya adalah 4. Nah, kemudian bilangan real T disebut akar dari polinom Px bila Pt sama dengan 0. Pada contoh terakhir, T-nya sama dengan 2 dengan akar Px. Sebab Pt sama dengan P2 sama dengan 2 pangkat 4 min 2 kali 2 pangkat 3 min 7, 2 pangkat 2 plus 8 kali 2 plus 12 sama dengan 0. Jadi polinom tadi dimasukkan angka 2. Ini sama dengan 0. Nah, linear atau derajat 1 Px sama dengan Ax plus B, A tidak sama dengan 0, akarnya adalah X sama dengan min B per A. Nanti dibahas lebih lanjut di aljabar linear. Kemudian polinom kuadrat atau derajat 2, Px adalah A tidak sama dengan 0, akar-akarnya kita pakai rumus ABC, berarti min B plus akar D per 2A dan X2 sama dengan min B min akar D per 2A dengan diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama D lebih dari 0,
dia akarnya berbeda, X1 tidak sama dengan X2, akar kembar D sama dengan 0, X1 sama dengan X2, D kurang dari 0 tidak ada akar real. Nah, koefisien A menentukan kecenderungan grafiknya. Jika A lebih dari 0, maka grafik membentuk ke atas. Sebaliknya, jika A kurang dari 0, cekung ke bawah. Jika D-nya kurang dari 0, A lebih dari 0, itu disebut definite positif. Dan ingat ya, D kurang dari 0 tadi tidak ada akar real, definite positif. Kemudian jika D kurang dari 0, A kurang dari 0, maka disebut definite negatif. Sifat setiap polinom n lebih dari 2 dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear atau kuadrat definite. Buktinya nanti bisa dicari sendiri. Contohnya x pangkat min 1 bisa difaktorkan x pangkat 3 min 1 kali x pangkat 3 plus 1. X pangkat 3 nanti dijabarkan lagi jadi x min 1 kali x kuadrat plus x plus 1. Yang satunya x pangkat 3 plus 1 x plus 1 dalam kurung x kuadrat min x plus 1. Nah, masih cukup sederhana. Nah, ini misalnya ada persamaan rasional atau pecahan tadi. Bentuk umumnya adalah AX per BX kurang dari CX per DX. AX, BX, CX, DX masing-masing suatu polinom. Tandanya bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 kemungkinan: kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Contohnya, x pangkat 3 plus 1 per x kuadrat min 2x plus 8 lebih dari sama dengan 3x per x pangkat 5 plus 3x min 4. Himpunan dari semua titik dari anggota bilangan real yang memenuhi tidak sama tersebut disebut sebagai solusi. Nah, langkah-langkahnya menentukan solusi persamaan rasional. Yang pertama adalah tentukan daerah definisi dari persamaan tersebut. Yang kedua, tambahkan kedua rows dengan min cx per dx sehingga diperoleh px per qx kurang dari 0. Faktorkan px dan qx tadi yang sudah terbentuk ini tadi dengan faktor-faktor linear dan kuadrat definite. Kemudian gambarkan garis bilangan real dan tandai akar-akarnya px dan qx. Nanti bisa kurang sama dengan atau tidak sama dengan. Kemudian yang terakhir adalah pada setiap sub interval yang terbentuk, ambil satu buah titik dan periksa tandanya. Jadi uji tanda, nanti bisa plus, min. Kalau 2 kali nanti min jadi min. Seperti ini kan 2 kali plus. Kemudian simpulkan solusi dari peta samaan tersebut. Nah, nanti diskusi dan lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian, hati-hati jangan mengalihkan persamaan dengan bilangan yang tidak diketahui tandanya. Ilustrasinya misalnya seper x min 1 kurang dari 1. Sebaliknya, menghindari mencari faktor yang sama. Ilustrasinya seperti ini. Jadi x min 3 pangkat 3 kali x plus 3 ini tidak boleh dicoret. Hati-hati karena ini persamaan rasional. Tadi ada beberapa sifat yang harus dipenuhi. Nah, next kemudian ada yang disebut dengan harga mutlak. Misalkan x anggota R, harga mutlak dari x ditulis tanda mutlak min x dan x kurang dari sama dengan 0, x lebih dari 0. Jadi misalnya 3 ditanda mutlak 4 ditanda mutlak sama dengan 4, 0 ditanda mutlak sama dengan 0. Sifat-sifatnya misalkan A dan B bilangan real, tanda mutlak A kali B itu sama dengan tanda mutlak A dikali tanda mutlak B. Kemudian tanda mutlak A per B itu tanda mutlak A dibagi tanda mutlak B. Kemudian ini kesamaan segitiga ketika A plus B tanda mutlak itu kurang dari A tanda mutlak plus B tanda mutlak. Misalnya ini 3 plus min 4 itu kurang dari sama dengan mutlak 3 plus mutlak min 4. Ini jika dijumlah min 1 terus 1 kurang dari 3 tambah 4, 7. Jadi 1 kurang dari sama dengan 7. Demikian pula ketika kayak gini. Jadi A plus A min B tanda mutlak lebih dari tanda mutlak A tanda mutlak B. Dimutlakkan kurangi seperti ini. Nah, latihannya bisa dicoba sendiri. Kemudian akar kuadrat, misalkan X lebih dari sama dengan 0, akar kuadrat dari X ditulis akar X adalah bilangan real non negatif A sehingga A kuadrat sama dengan A. Ilustrasinya akar 9 sama dengan 3. Min 4 kuadrat sama dengan 4. Secara umum B anggota bilangan real, akar B kuadrat sama dengan B tanda mutlak. Nah, ada juga persamaan tadi masih persamaan, sekarang persamaan tanda mutlak. Misalnya ini sifat-sifatnya X kurang dari A, pertidaksamaan yang nilai mutlak dan akar kuadrat X tanda mutlak X kurang dari A itu artinya adalah min A kurang dari X kurang dari A. Sementara tanda mutlak X lebih dari A itu artinya adalah
X kurang dari min A atau X lebih dari A. Untuk mencari solusi pertasaman yang memuat nilai mutlak atau akar kuadrat, usahakan menghilangkan nilai mutlak atau akar kuadratnya lalu diselesaikan sebagai pertasaman rasional. Jadi ini saling berkaitan ya dari subbab 1 dan subbab selanjutnya. Kalau ini nanti pakai pertasaman rasional yang dibahas sebelumnya. Jadi ini misalnya ini contoh-contohnya X min kurang dari 1,5, 2X plus 3 kurang dari X min 3. Benarkah pernyataan berikut? Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Nah, kemudian ada juga sistem koordinat kartesius atau persegi panjang. Pelopornya adalah Pierre de Fermat 1629, René Descartes 1637. Jadi dia melihat laba-laba di atas kamarnya, oh ya itu bisa dibuat sebuah sistem koordinat kartesius. Seperti ini, ada 4, sebenarnya juga nggak cuma 4 ya, tapi contohnya ada 4. Sumbu original dinamakan sumbu X atau absis, sumbu vertikal dinamakan Y ordinat. Setiap pasang turun dari A, B dapat digambarkan sebuah titik pada ordinat tersebut dan sebaliknya, setiap titik pada bidang koordinat kartesius berkorespondensi dengan satu buah pasangan bilangan A, B. Nah, yang nanti sering dipakai seperti ini, jadi ada P, X1, Y1, Hi-nya X2, Y2, dua buah titik pada bidang, jaraknya adalah D atau distance between P and Q adalah akar dari X2 min X1 kuadrat. Jadi ya X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Ini adalah jarak dari sembarang dua titik di suatu bidang. Nah, berbicara tentang koordinat kartesius, nanti ada garis lurus bentuknya seperti ini, AX plus BX, BY plus C sama dengan 0, dengan A, B, dan C konstanta, nilai A dan B tidak boleh secara 0 secara bersamaan, jadi harus salah satu. Grafik garis lurus ditentukan dua buah titik X1, Y1, dan X2, Y2 yang memenuhi persamaan tersebut. Hal-hal khususnya adalah bila A sama dengan 0, persamaan berbentuk Y sama dengan min C per B, grafiknya sejajar sumbu X. Bila B sama dengan 0, persamaan berbentuk X sama dengan min C per A, grafiknya sejajar sumbu Y. Bila AB tak 0, AX plus BY plus C sama dengan 0, itu artinya Y sama dengan min A per BX min C per D. Jadi gambar ilustrasinya seperti ini. Misalkan X1, Y1 dan X2, Y2, dua buah titik pada garis tersebut, kemiringan dapat didefinisikan sebagai ini. Gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nanti bisa disebutkan bahwa M sama dengan min A per B. Ini sudah dipelajari dari zaman SMP sampai sekarang. Nah, kemudian persamaan garis lurus di dua titik bisa dirumuskan seperti ini. Jadi X1, Y1 dan X2, Y2, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. PGL atau persamaan garis lurus dengan kemiringan M melalui titik X1, Y1 itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Misalkan garis L1 dan L2, dua buah garis yang kemiringan M1 dan M2. Jadi kalau dia sejajar, kedua garis tersebut sejajar, M1 sama dengan M2. Kedua garis tersebut saling tegak lurus, M1 ke M2 sama dengan min 1. Jadi bisa cari sendiri kenapa dia min 1. Nah, soalnya bisa dikerjakan sebagai latihan, dan kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di nomor sekian atau email sekian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi